Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimanakah panggilan dapat bertumbuh di tengah-tengah keluarga dan bagaimana itu dijalani serta dipelihara? Dalam video kali ini kami para pastor suster akan men-sharingkannya bagi kita semua. Dalam pengalaman saya, peranan orang tua sangat besar dalam menentukan panggilan saya. Merekalah yang menanamkan nilai-nilai iman, mewariskan iman kepada saya. Ketika saya dilahirkan, dibaptis, juga dididik untuk menerima sakramen-sakramen, dan akhirnya lewat pengajaran-pengajaran memperkenalkan iman, memperkenalkan Yesus, akhirnya bertumbuh dalam diri saya semangat untuk menjadi pastor, menjadi seorang religius, menjadi seorang imam. Apa yang mereka lakukan di tengah-tengah keluarga? Pertama-tama mereka mengajarkan saya siapa itu Tuhan dalam kehidupan mereka, dan juga mereka ajarkan melalui perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan kasih, perbuatan cinta, pengampunan, kesabaran, dan itu pelan-pelan juga tertanam dalam diri saya. Dan yang sangat menarik bahwa di tengah-tengah keluarga mereka selalu berusaha untuk meniru semangat Tuhan Yesus yang baik, yang selalu peduli, yang menolong, yang penuh belas kasihan dan mencintai semua orang. Semangat itu ditanamkan sejak kecil dalam diri saya, sehingga saya bertumbuh dalam iman menjadi seorang pengikut Kristus melalui hidup sebagai seorang imam. Sejak kecil, suasana religius sangat terasa di keluarga kami. Ayah sebagai seorang katekis selalu mengajarkan kami berdoa waktu makan atau sesudah makan, sebelum beraktivitas atau sesudah beraktivitas, misalnya mau tidur juga harus berdoa, supaya berkat Tuhan selalu menyertai. Nah, ayah juga selalu mengajarkan kepada kami, kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin ke gereja, ikut sekolah minggu, dan kegiatan lain di gereja. Kita juga dalam hidup bersama harus selalu saling tolong-menolong. Kita membantu teman yang mungkin saja dalam hal kecil bisa kita bantu.
Contohnya di sekolah, kalau ada teman kita yang tidak tahu PR-nya, kita harus bantu. Nah, dari sejak kecil itu memang ayah selalu mengajarkan kami bahwa seorang Katolik itu harus bersikap rendah hati, suka menolong, jujur, dan jangan pernah berbohong kepada siapapun, secara istimewa tentu kepada Tuhan. Nah, jadi suasana religius ini sangat membentuk saya untuk menjadi seorang calon suster. Nah, saat Pastor Kleopas datang mampir ke rumah setelah perayaan Ekaristi, beliau bertanya, "Kamu mau jadi seorang suster?" Saya langsung menjawab, "Ya Pastor, saya mau menjadi seorang suster." Nah, inilah awal dasarnya saya mau menjadi seorang suster, karena ada dukungan juga dari seorang pastor yang sampai sekarang saya rasakan panggilan saya tetap kuat karena banyak doa untuk saya. Terima kasih. Panggilan menjadi imam tumbuh dalam diri saya tidak terlepas dari kehadiran para imam, para frater, para suster di kampung saya. Saya sangat mengagumi mereka semua. Kenapa saya sangat kagum? Mereka sangat dekat, baik dengan anak-anak, orang muda, maupun orang tua. Kedekatan mereka juga dilengkapi dengan suatu suasana keakraban yang sangat baik, menyapa semua orang, dan mereka sungguh-sungguh juga sangat peduli akan sesama. Teristimewa mereka yang miskin, yang sakit, dan yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari situlah saya bertanya dalam diri, siapakah mereka ini sebenarnya? Mereka datang dari negeri yang sangat jauh, dari luar negeri. Dan mengapa mereka mau menjadi seperti ini? Rupanya lama saya berpikir bahwa mereka datang untuk menyatakan kebaikan, menyatakan kepedulian, menyatakan cinta kepada sesama yang lain. Dengan cara seperti inilah juga muncul dalam diri saya secara pribadi, saya mau seperti mereka ini. Saya mau memperhatikan orang-orang yang seperti mereka perhatikan. Tantangan yang saya alami menjadi seorang suster itu berasal dari nenek saya sendiri. Dia tidak mengizinkan saya menjadi seorang suster dengan berbagai alasan. Yang pertama, dia mengatakan seorang suster itu tidak enak, tidak dapat menikah, dan tidak akan kembali ke kampung. Ketika datang seorang suster menceritakan tentang kehidupan seorang suster, nenek saya menjadi berubah pikiran, mengizinkan saya menjadi suster. Ketika saya hendak berangkat ke biara, nenek saya menjadi berubah pikiran dan menangis sambil berkata, "Hanya kamu anak ibumu." Saya menjadi terdiam dan mengurung niat saya tidak menjadi suster lagi. Namun dalam hati kecil saya, panggilan itu masih kuat, sehingga saya menceritakan kepada kakek saya. Sehingga kakek saya juga membantu saya dengan cara kabur dari rumah, yaitu menjadi seorang suster pergi ke Seribu Dolok. Mengikuti Kristus tentu memiliki tantangan. Bagi saya pribadi, ada 3 tantangan yang menarik dalam mengikuti Yesus Kristus ini. Tantangan yang pertama adalah memikul salib setiap hari.
salib adalah beban sekaligus tanda kemuliaan. Salib adalah tanggung jawab, tugas tanpa pamrih dalam segala pelayanan. Yang kedua, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mampu menolak segala yang menarik secara manusiawi dan mampu menerima segala hal yang sulit di mata manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan bukanlah atas dasar keinginan kita, melainkan atas dasar keinginan orang lain. Kita bukan lagi mengatur diri kita sendiri, tetapi orang lain yang mengatur kita. Sedangkan tantangan yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus di sini berarti kita mengikuti pola hidupnya selama dia berkarya dalam dunia. Karyanya dalam dunia dia tunjukkan lewat aksi nyata. Yang pertama dan utama itu adalah dalam hal rohani. Tentu dalam melaksanakan karyanya, Yesus Kristus selalu memulai karyanya dengan berdoa. Nah, dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa kita harus memuliakan Tuhan 7 kali dalam sehari. Nah, ini jugalah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kemudian, yang dilakukan Yesus dalam karyanya selama ia di dunia adalah melayani umat manusia. Kita juga harus siap sedia melayani umat manusia kapan dan dimanapun. Sedangkan yang berikut yang ditunjukkan Yesus dalam karya-karyanya adalah dia mampu menerima semua umat dari berbagai latar belakang, sifat, perbedaan ekonomi, suku, dan lain sebagainya. Dia satukan menjadi satu dalam namanya. Inilah juga yang harus kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, dalam menjalani tugas pelayanan saya mengalami sukacita, baik tugas pelayanan di sekolah maupun tugas pelayanan di pastoral. Tugas pelayanan di sekolah saya mengalami sukacita di saat bertemu dengan anak-anak yang begitu polos, tampil apa adanya dan jujur. Dan sikap anak-anak ini menampakkan wajah Allah yang suci dan kudus. Juga saya mengalami sukacita di saat bertemu dengan orang tua murid, di mana mereka dengan leluasa bercerita dengan suster, dan saya sebagai seorang suster mau mendengarkan mereka, dan hal ini sungguh membuat saya bersukacita. Dalam tugas berpastoral, saya juga bersukacita dalam mendampingi calon baptis dewasa dan calon sakramen krisma, di mana mereka antusias menerima pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan. Dan juga ada saatnya ada rasa rindu untuk bertemu, dan mereka begitu senang dibimbing dan dituntun untuk semakin dekat dengan Allah. Dan kalau kunjungan ke stasi atau lingkungan, di sana ketemu dengan umat, di sana ada keceriaan, rasa kekeluargaan begitu terasa. Dan mereka begitu senang mau berbagi dengan suster dan pastor. Dan ini semua membuat saya bersuka cita. Dan semua tugas pelayanan yang saya alami selama ini membuat saya bersuka cita. Karena dengan itu semua membuat pribadi saya semakin berkembang dan menambah iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya, Suster Octavia Tarigan SMD, mengajak untuk menanamkan iman dalam diri anak di tengah-tengah keluarga sejak dini, sehingga panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati dapat semakin tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, mengajak anak-anak ke gereja setiap hari Minggu maupun doa lingkungan. Yang kedua, mengajari anak-anak berdoa secara pribadi maupun secara bersama.
Misalnya doa pagi, bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah melindungi kita sepanjang malam, dan mohon berkat-Nya untuk sepanjang hari agar apapun yang kita lakukan senantiasa diberkati Tuhan. Lalu mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan kita mulai pagi sampai sore, doa sebelum dan sesudah makan. Lalu malam mau tidurku juga kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah didampingi dalam kegiatan kita sepanjang hari, dan kita tetap mohon rahmat dan perlindungan Tuhan agar sepanjang malam kita dapat beristirahat dengan tenang. Yang ketiga, mengajak anak-anak untuk rajin membaca kitab suci. Ini bisa dilakukan secara bersama. Yang pertama dibacakan oleh orang tua, lalu anak-anak bisa secara bergantian. Lalu setelah selesai dibacakan, orang tua bisa memberikan sedikit penjelasan tentang kitab suci, sehingga lama-kelamaan anak-anak bisa memahami kitab suci dengan baik. Yang keempat, mengajarkan anak selalu bersikap jujur, berbicara sopan, dan hormat kepada orang tua. Juga mengajari anak supaya berani mengakui kesalahan yang dia perbuat dan tidak berbohong. Untuk selanjutnya, melatih anak-anak sikap mau berbagi atau bertoleransi terhadap orang-orang yang ada di dekatnya. Misalnya kalau ada jajannya, dia dapat membagi jajan kepada anak-anak yang ada di dekatnya yang tidak punya. Lalu yang terakhir, mengajari anak untuk selalu bisa bertanggung jawab. Misalnya kalau orang tua membagi tugas bagi anak-anak, orang tua juga bisa mengontrol bagi anak mana anak itu bisa mengerjakannya dengan baik, atau apakah itu terlaksana atau tidak. Jadi kalau nilai-nilai ini sudah tertanam dalam diri anak sejak kecil, maka lama-kelamaan ini menjadi milik mereka, dan mereka akan memiliki iman yang teguh, sehingga dengan demikian juga panggilan dalam keluarga menjadi imam biarawati bisa semakin subur. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini saya ingin men-sharingkan bagaimana pengalaman keluarga-keluarga yang kita lihat saat ini sangat minim ataupun berkurang dalam jumlah keturunan anak dalam keluarga, terutama dalam keluarga Katolik yang pada saat ini. Saudara-saudari, hal ini sangatlah berpengaruh pada jumlah panggilan, baik itu sebagai suster, frater, bruder, dan imam sendiri, terutama di wilayah kita ini. Dari pengalaman saya bersharing dengan beberapa keluarga yang saya tahu mereka hanya mempunyai anak satu. Dalam pembicaraan kami, saya mengatakan bahwa anak satu masih kurang, bukan hanya dalam hal jumlah, tetapi juga soal rahmat Allah bagi keluarga tersebut, di mana keturunan anak merupakan anugerah yang besar dari Allah bagi setiap pasangan suami istri dalam keluarga, dan juga bagi kita umat Katolik, anak itu adalah merupakan kebahagiaan, kepenuhan cinta suami dan istri. Dan kita sebagai umat Katolik, umat yang berkeluarga, potensi utama yang perlu kita lihat ialah suami dan istri bekerja sama dengan Allah dalam prokreasi manusia. Jika demikian, sudah selayaknya suami istri, keluarga-keluarga Katolik yang menyadari kerjasama mereka dengan Allah dalam prokreasi manusia. Jangan membatasi atau jangan menghambat rahmat kerjasama itu dengan Allah dalam hal keturunan. Jika demikian,
dalam keluarga mempunyai anak 4 atau 5 orang, kita bisa berharap bahwa salah satu atau 2 dari anak dalam keluarga itu mempunyai cita-cita kelak menjadi seorang suster, frater, bruder, imam sebagai persembahan keluarga itu kepada Allah dalam melayani gereja. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, bagi kita keluarga-keluarga, janganlah kita takut, karena hal utama yang menjadi dasar bagi keluarga, bapak, ibu, suami atau istri yang ingin hanya mempunyai anak 1 atau 2, umumnya adalah karena masalah ekonomi. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah. Maka dari itu, jangan kita batasi rezeki yang kita terima, karena rahmat itu, rezeki itu datang dari Allah. Kita juga persembahkan rahmat dan rezeki itu kepada Allah kembali melalui pelayanan, penyerahan keluarga kita bagi gereja, terutama bagi panggilan biarawan-biarawati sebagai suster, frater, bruder, imam dari anak kita, dari keluarga kita kepada Tuhan. Terima kasih. Sebagai pribadi yang dipanggil secara khusus untuk menjadi imam, biarawan dan biarawati, tentunya kami tak luput dari keterbatasan-keterbatasan kami menjadi seorang manusia biasa. Untuk itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk ambil bagian dalam pemeliharaan panggilan hidup membiara. Melalui dukungan, melalui doa-doa yang senantiasa diberikan agar kami tetap semangat, tetap setia, dan tetap bergembira di dalam tugas pelayanan kami setiap hari. Baik juga dukungan moral, materi yang akan membantu pendidikan para calon imam dan juga perkembangan gereja selanjutnya. Tentunya melalui doa orang tua, doa saudara dan saudari yang terkasih akan semakin menguatkan kami, akan semakin mengobarkan hasrat kami untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih karena doa, dukungan, dan cinta yang diberikan kepada kami.